Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah curahan hati dia kepada kamu ya. Kira-kira bagaimana curahan hati dia tentang kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai juga untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Gemini. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu ya, bintang Gemini. Dan maaf ya, agak sedikit berisik ya. Mungkin ada tamu sehingga anjing menggonggong ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Gemini. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu berada ya, bisa. Dan intuisi kamu mau ingin mendengarkan readingan ini, berarti ada sesuatu yang ingin universe sampaikan kepada kamu. Karena apa yang terjadi di dalam hidup ini bukan hanya satu kebetulan, tetapi memang sudah dirancangkan universe ya. Jadi ambil positifnya saja ya. Dan untuk semua readingan yang ada di YouTube ya, kamu bisa lihat ya di playlist ya, semua itu tanpa tidak terbatasi ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu ingin mendengarkan bisa ya, entah besok, lusa, ataupun 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan boleh ya. Tidak ada batasan waktu, kecuali kalau ada tanggal dan bulan, nah itu baru readingan khusus ya. Tetapi selama tidak ada tanggal dan bulan, itu readingannya tidak terbatasi ruang dan waktu, kamu mau dengar kapan saja boleh ya. Boleh kamu ke playlist, langsung pilih ya, bisa. Dan langsung boleh kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja Gemini ya. Apa yang dia ingin katakan kepadamu, atau penilaian dia tentang kamu. Wow, saya lihat di sini ada cinta jarak jauh ya, atau mungkin kondisinya kamu dengan dia lagi ya LDR ya, ataupun mungkin kondisinya dia lagi orang baru ya, yang ingin mengenal kamu lebih dekat ya, tetapi untuk saat ini dia belum bisa ke kamu ya. Dikarenakan saya lihat di sini kayak macam dia masih ragu, dia masih takut ya, takut penolakan, ataupun takut cintanya bertepuk sebelah tangan, akhirnya nanti dia sakit hati, atau ya pikiran ya, dia takut penolakan aja. Dia melihat kamu orang yang berani, orang yang tegas, orang yang romantis, orang yang berwibawa, orang yang ganteng, tampan, dan pekerja keras ya. Dia melihat kamu juga orang-orang yang penuh cinta kasih ya, selalu berpikir positif, punya prinsip ya. Ini kalau orang baru ya, tetapi kalau orang yang sudah berpasangan dengan kamu saat ini, dia melihat kamu orangnya agak sedikit dramatisir. Gimana nih, wah. Gemini ya, dia melihat kamu terlalu kayak macam childish aja ya. Mungkin di awal pertama memang dia merasa bahwa kamu adalah orang yang wow, tetapi saat bersama kok kamu bikin pusing dia ya. Dan ini ambil positifnya saja, dan ini pun bisa energinya terbolak-terbalik entah di diri dia atau diri kamu ya. Kamu bisa mengambil positifnya saja ya, karena yang menilai kamu itu orang lain, bukan diri kamu sendiri ya. Dan ya dia mendramatisir kayak macam mau ya, pokoknya intinya kayak macam bikin dia repot ya. Kadang-kadang mau dimanja, kadang-kadang mau diperhatikan, padahal ujung-ujungnya bagaimana ya, aneh, bingung aja. Pada saat bersama dekat, saat bersama macam cuek, tapi pada saat jauh rindu. Nah ini dia melihat kamu tuh penuh drama ya, seakan-akan sebenarnya suka tapi bikin tidak suka gitu ya, atau jual-jual mahal ya.
Dan dia melihat kamu tuh orangnya agak sedikit mem-PHP-in dia ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin kondisinya sudah jadian atau barusan mau PDKT ya. Dia melihat bahwa loh kok ini dia kayak macam nggak nyaman dengan saya, ataupun mungkin dia nggak suka, ataupun mungkin dia hanya kasihan sama saya ya, kok dia nggak ada ekspresi lebih terhadap saya ya, malah lebih mendominasi diri sendiri dan lebih memprioritaskan sahabat dan kerja karir dia dibandingkan saya gitu ya. Itu menurut dia itu curahan hati dia ya. Mungkin ke depan kamu harus lebih peka terhadap dia, kamu harus lebih enjoy pada dia, memberikan dia kebahagiaan. Yang mungkin dulu kamu orangnya romantis ya, tingkatkan keromantisan kamu kalau memang kamu mau sama dia. Tapi kalau tidak ya sudah, berkatalah tidak, bahwa hubungan kita sampai di sini aja ya, supaya dia juga bisa menentukan jalan hidup, dan kamu pun seperti gitu, tidak ada yang menyakiti dan tidak ada yang tersakiti ya. Dan dia mau kamu juga, ada beberapa dari kalian mungkin kondisinya sudah menikah saat ini, ataupun mungkin ya PDKT ataupun bagaimana ya, ataupun di sini ada mantan juga ya, ataupun mungkin kamu baru si pacaran ya. Ada mungkin masalah-masalah, ataupun mungkin ada yang membuat kamu gak nyaman ya, dia minta maaf ya. Saya lihat di sini ada masalah kecil dibesar-besarkan, itu dia melihat kamu childish ya. Ataupun mungkin kalau seandainya dia salah, kamu berikan maaf gitu. Ataupun sebaliknya, kalau kamu salah, mintalah maaf kepada dia. Ini diam, bingung, marah, habis itu kadang-kadang pergi, malah ada yang pergi tanpa alasan dan putus, pisah karena ya tidak mau intervensi, seakan-akan kayak intervensi ya, padahal sebenarnya dia itu ya, namanya dalam satu hubungan kan pasti punya masalah, harus lebih cerdas, harus lebih tegas ya, jangan mengambang atau diam. Dia mau kamu itu lebih banyak komunikasi ya, ataupun mungkin ya bisa juga membagi waktu untuk diri dia ya. Karena saya lihat di sini ribut-ributnya ini masalah kalau sudah nikah lebih ke keuangan, transparansi keuangan, dan beda visi misi prinsip dan hubungan ya, artinya triparty ya. Karena saya lihat sini ada juga triparty ya, perselingkuhan ya, dan waktu juga ya, sehingga ya mau tidak mau akhirnya ribut ya. Ataupun sama seperti mantan kamu dulu ya, mungkin ada triparty, ataupun mungkin kamu pernah marah ke dia dan akhirnya dia pergi meninggalkan kamu, atau sebaliknya kamu meninggalkan dia. Nah ini ada beberapa ya yang ingin meminta maaf kepada kamu. Kalau memang kamu mau memaafkan dia, berarti dia berusaha untuk yang terbaik ya, walaupun hanya sebagai teman gitu ya. Tapi kalau memang lebih ya, dia akan berusaha untuk bisa memperjuangkan kamu dan bisa membahagiakan kamu gitu, kalau itu pun diberikan kesempatan, kalau mantan ya. Kalau untuk pasangan saat ini ya, dia mau kamu bisa lebih up, artinya kalau berpacaran ya, kalau memang kamu memperjuangkan saya dan memang yakin sama saya ya, perjuangkan saya sampai di pelaminan. Jangan hanya duduk diam-diam ya, ataupun merenung, terlalu berpikir terlalu jauh, padahal saya di samping tapi kamu berpikirnya negatif, ataupun ya artinya terlalu overprotective juga di sini ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu ya, apalagi yang cinta jarak jauh ya. Eh, Kangen-kangen kalau jauhan, tetapi kalau bersama marah-marah, cemburunya tinggi atau bagaimana, terlalu overprotective juga, membatasi, baru nuduh-nuduh yang macam-macam, yang aneh-aneh, ini menurut dia ya. Dan adapun dia mau kamu lebih banyak di dalam rumah kalau seandainya kamu pasangan ya, ataupun mungkin kalau kondisinya kamu masih pacaran ataupun berhubungan dengan dia, kamu tuh kayak macam keluar terus ya. Dia mau tetap betah-betahlah di rumah gitu, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang akhirnya membuat kamu jadi orang toksik ya, akhirnya terlibat mungkin pergaulan yang kurang bagus, minum-minuman, merokok, dan mungkin ya kalau perempuan ya gosip ya, akhirnya jadi toksik gitu ya. Dia tidak suka orang-orang, karena memang dia mau tuh kamu orangnya di rumah aja gitu, jangan terlalu banyak di luar, ataupun terlalu sibuk dengan kerja kamu, ataupun terlalu sibuk dengan diri kamu dan sahabat. Dia mau kamu lebih banyak di rumah, fokus pada karir, istirahat yang cukup, dan fokus juga pada dia, berikan kabar, berikan juga pelayanan yang maksimal kalau pasangan suami istri ya. Ya tupoksi, kalau kamu perempuan Gemini ya, memang kamu dilihat kamu orang pekerja keras, tetapi harus ada waktu juga untuk bersama, terutama untuk anak, untuk pasangan ya. Kamu bisa memanage waktu dengan baik antara untuk keluarga, untuk diri kamu beristirahat, dan untuk kerja kamu atau karir kamu. Nah ini dia mau kamu bisa memanage, kalau tidak ya otomatis ada ketidakadilan ya. Apalagi yang mempunyai anak ya, otomatis ya waktu berjalan cepat kan. Jangan sampai masa
kecil anak kamu itu kurang kasih sayang dari kamu karena kamu terlalu sibuk ya. Dan sama yang tadi saya bilang, ada juga beberapa yang third party ya, akhirnya ribut-ribut ya, akhirnya ada ke jenjang perceraian, dalam tahap perceraian maksudnya ya. Ataupun saya lihat di sini, kalau memang kamu memang tidak suka sama dia, kalau masih pacaran ya langsung saja bilang putus gitu ya, jangan ada mengambang ataupun malah bingung juga ya. Karena di sini campur-campur ya energinya, saya bingung juga ya untuk menjelaskan, kamu menyesuaikan aja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena di sini juga ini rumit ya, banyak sekali Gemini yang digantung juga ya hubungannya, karena ada perbedaan usia, budaya, bangsa ya, dan ya agama terutama, sehingga hubungannya digantung. Itu dia mau, kalau memang kamu tidak mau berjuang bersama dia ya langsung katakan aja kalau memang itu berat. Tapi kalau memang kamu berjuang ya silahkan ya. Ataupun sama seperti yang sudah menikah, kalau memang kamu punya masalah atau mungkin saya punya kekurangan, diungkapkan supaya saya bisa memperbaiki. Itu pun kalau kamu masih berhasrat pada saya, itu yang dia rasakan ya. Tapi kalau tidak ya sudah, kita proses perceraian, kita bercerai baik-baik, tetapi tetap hubungan komunikasi tetap ada. Ini malah saya lihat ribut ya, cuek, kayak childish aja, nggak mau bicara ya, kayak macam anak kecil ya, padahal ini sudah mempunyai anak ataupun sudah dewasa ya. Dia mau ya, kalau memang kita diawali dengan baik-baik ya, kita akhiri juga dengan baik-baik gitu ya. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang LDR ya, itu yang tadi saya bilang, kamu harus bisa lebih mempercayakan dia dan memberikan dia kepercayaan. Jangan terlalu overprotective ataupun masalah kecil dibesar-besarkan karena kamu tidak di samping dia. Jangan juga terlalu ya pokoknya percaya aja gitu bahwa dia setia, dan dia pun pasti akan memberikan kepercayaan, dan kamu juga harus jaga kepercayaan itu. Nah itu yang dia mau ya. Dia mau buat kamu bahagia ya, tapi saya lihat di sini kamu itu kayak macam fokus aja pada karir kamu, fokus aja pada diri kamu ya. Tidak dia itu ingin membuat kamu bahagia ya, baik secara nyata ataupun tidak, tetapi kayak flat. Kalaupun seandainya kamu berada di samping dia pun banyak diam ya. Dia mau itu kamu itu kayak macam memberikan sentuhan, belayan ya, terus tertawa terbahak-bahak kayak dulu waktu masih PDKT ya. Sebenarnya dia mau bahagiakan kamu, tapi itu nggak ada gitu ya, itu nggak ada. Kenapa ya? Karena mungkin kamu banyak berpikir, jadi dia merasa itu bahwa kamu itu punya beban hidup banyak. Jadi saat dia bersama, fisik kamu bersama dia, tetapi pikiran kamu di tempat lain, entah di orang lain. Ini dia pemikiran ya, entah dengan orang, memikirkan yang lain, wanita lain, atau memikirkan karir. Nah itu ya, jadi dia tuh kayak macam, ini orang kayaknya nggak konsentrasi sama saya. Itu pemikiran dia ya. Jadi ya kalau memang kamu mau fokus, mau bertemu ya fokus sama dia gitu. Dia melihat kamu orang yang tekun ya. Terus kamu juga, saya lihat di sini dia senang karena paras kamu cantik. Terus kamu juga pola hidup sehat, kamu suka olahraga ya. Kalaupun seandainya kamu tidak suka olahraga ya kamu mau olahraga, karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang suka olahraga, tetapi ada yang tidak ya. Maksudnya suka tapi belum olahraga ya. Mungkin terkendala waktu ataupun mood atau apapun apa ya. Ya itu dia mau kamu tetap harus bisa hidup sehat supaya jangan sakit-sakitan. Ya, apalagi sekarang ini kan biaya bertambah banyak, jangan kamu sakit, ujung-ujungnya biaya tambah habis di biaya pengobatan. Nah ini ya, dia sebenarnya tuh banyak intervensi kamu ya. Karena sebenarnya tuh dia bucin sama kamu ya. Dia seakan-akan kayak macam marah-marah, itu sebenarnya tuh ungkapan, cuman mungkin caranya salah. Jangan kamu menilai negatif tentang dia ya. Kamu tetap harus menilai positif tentang dia. Dia tuh sangat tergila-gila sama kamu, dia sangat bucin sama kamu, cuman ya dia mau membentuk diri kamu seperti dia gitu, supaya kamu lebih up, supaya kamu lebih maju gitu. Jangan mundur ataupun pasrah pada keadaan ya. Jadi dia mau kamu lebih bisa mengerti akan dia, walaupun mungkin kondisinya caranya salah, dia minta maaf ya, tetapi itu ekspresi supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari mendatang, bisa lebih tegas, bisa lebih mengerti akan dia, memprioritaskan dia. Dan sebaliknya sama pun dia juga mau mengintrospeksi diri. Kalaupun seandainya ada yang kurang ya kamu ungkapkan. Banyak komunikasi, lihat di sini komunikasi beda visi misi ya, dan harus saling memahami ya. Karena komunikasi kurang, apalagi yang sudah menikah ya, tidak ada keterbukaan, transparansi keuangan ya.
akhirnya ada pasangannya dililit hutang ataupun bagaimana, akhirnya ribut lagi, akhirnya ada yang bertengkar gara-gara hutang piutang ya, masalah keuangan karena tidak ada transparansi keuangan. Terus yang saya lihat juga dalam hubungan tidak ada transparansi, tidak bisa mengatur memanage waktu dengan baik ya. Nah ini ya, yang tadi saya bilang antara waktu untuk keluarga, untuk pasangan gitu maksudnya ya, entah keluarga ataupun belum menikah ataupun sudah menikah, ataupun untuk karir dan untuk diri sendiri, malah kamu lebih banyak begadang ya. Itu yang dia mau, kamu prioritaskan diri kamu dan keluarga ya, dan karir, tapi porsinya itu adil gitu ya. Jangan di rumah hanya datang tidur makan doang gitu, tapi ya ada sentuhan belayan yang intens bersama keluarga ya, bukan hanya datang untuk persinggahan capek besok pergi lagi gitu ya. Dan kalaupun yang masih PDKT ya, dia mau juga kamu bisa jangan PHP. Kalau memang kamu tipe dia dan dia bisa membahagiakan kamu, maksudnya dia itu tipe kamu, kamu bisa ya memberikan dia kesempatan kalau kamu inginkan ya, supaya dia bisa mengenal kamu lebih jauh. Tetapi kalau tidak ya jangan memberikan harapan-harapan palsu juga gitu, ujung-ujungnya dia sakit hati ya. Harus lebih tegas aja, nggak apa-apa gitu ya, jangan karena kasihan gitu, karena orang yang terkoneksi dengan kamu nih, saya lihat nih memang ada luka batin ya, dia ada pengharapan sebenarnya dengan kamu, cuman terkadang kamu cuek, terus kadang-kadang juga kamu kayak macam pimpong aja, kadang-kadang senyum memberikan harapan tapi kadang-kadang cuek lagi, jadi dia bingung ini sebenarnya dia suka saya tidak sih. Nah gitu ya, kalau suka yuk maju bersama, jangan kamu mau tarik ulur hati saya, cie. Itu ini dia ya, ungkapan dia ya. Jadi kamu harus bisa mengerti, kalau memang kamu mau sama saya silahkan berjuang, ungkapkan atau memberikan sinyal-sinyal supaya saya maju gitu. Jangan ujung-ujungnya kamu sinyal-sinyal ya, ujung-ujungnya kamu sudah punya pacar ya. Diam-diam sudah punya pacar, akhirnya bukan menyembuhkan luka batin, malah menambah luka batin lagi dianya. Jadi gitu ya, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, ada yang mantan, ada yang pasangan pacar, dan ada yang pasangan kamu saat ini ya. Ini lebih ke komunikasi dan lebih ya interaksi ya. Jadi lebih banyaklah berkomunikasi supaya jangan kalau kan timbul masalah ya, ujung-ujungnya makan banyak biaya, tenaga, waktu ya. Biaya ini dalam artian ya, contohnya kalau ke pengadilan otomatis ribut ya, pulsa lagi ya, banyak untuk klarifikasi ke pulsa atau apa ya. Ini kalau jarak jauh ya, itu kan biaya, ada pengorbanan yang lebih kalau ada ribut-ribut masalah, dan terutama kesehatan. Makanya ya harus bisa lebih menjaga perasaan masing-masing, lebih dewasa lah seperti gitu ya. Karena dia mau tuntut orang yang dewasa ya. Karena kalau kamu dewasa, dia pun dewasa, tapi saya lihat juga di sini dia ikut energi kamu juga, ataupun kamu yang mengikuti energi dia, karena ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Terkadang dia anak-anak, kekanak-kanakan, kamu juga ikut kekanak-kanakan ya. Jadi dewasa lah, supaya dia juga ikut energi kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa di hari mendatang ya. Itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak ya. Dari zodiak ada Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer ya. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, M, S, B, H, U, W, J, K, A, H, Z, Y, V, F, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up ya. Dan dari bulan ada bulan Agustus, ada Juni, Mei, Maret, Desember, Februari, Juli, Agustus, Februari, November, dan Oktober ya. Dan dari angka ini 1 sampai 31 dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal ya. Ini kita yang berkaitan dengan angka ya, entah nomor baju, nomor sepatu, nomor rumah, ataupun yang lainnya yang sesuai intuisi kamu ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 ada angka 6, 7, 10, 1, 3, dan 4 ya. Dari angka 11 sampai dengan angka 20 ada 15, angka 20, angka 11, 16, 17, 12, 13, dan 18 ya. Dari angka 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 21, 30,
27, 31, 29, 28, 24, dan 26 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, dari zodiak, dari bulan, dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu apa yang ingin universe sampaikan. Pesan universe untuk kalian ya Gemini, untuk menyikapi orang-orang yang yang sudah kamu dengar curhatan dia ya, isi hati dia ya. Universe mau kamu lebih peka terhadap mereka ya. Jangan terlalu terlalu kayak sudah tahu tapi malah cuek ya. Harus bisa lebih tegas. Kalau kamu memang mau diperlakukan seperti gitu, perlakukanlah orang seperti gitu. Jadi kalau kamu ingin dibelai ya belailah orang itu, jangan jaim. Saya lihat di sini ada yang banyak yang jaim ya, yang tadi saya bilang ya, energinya saling mengikuti. Kalau dia cuek, kamu pun ikut cuek. Jangan, dalam hubungan itu harus saling mengimbangi ya, harus sama-sama saling memperjuangkan, harus sama-sama juga saling transparan ataupun ada keterbukaan. Jangan malah menutup-nutupi ya, nggak usah bertopeng ya. Ibaratkan bebas plong. Dalam hubungan itu kita tuh kayak macam tidak ada tekanan, kayak happy. Kalau ada tekanan ya percuma, itu berarti dalam hubungan toksik ya. Universe mau kalau memang kamu dalam hubungan yang tekanan, yang pusing, stres, itu berarti kamu ada di lingkungan yang salah atau di hubungan yang salah. Itu sudah nggak beres itu ya, secara energi. Kamu cari lingkungan yang bagus ataupun orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, supaya hidup kamu jauh lebih bagus, hidup kamu jauh lebih terarah, dan rezeki kamu bagus. Kenapa? Karena kalau kita punya pikiran fresh, kita kerja juga kan pasti maksimal. Setelah maksimal pasti ada hasil yang baik, hasil yang maksimal juga. Nah ini ya, jadi dari hati. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat ya untuk masuk dalam hidup kamu, dan jangan juga terlalu merasa sendiri, karena saya lihat di sini ada beberapa yang macam trauma dengan kejadian-kejadian di masa lalu ya. Universe mau kamu perbaiki dulu luka batin kamu, perbaiki dulu ataupun sembuhkan dulu luka batin kamu, baru kamu bisa menerima orang baru masuk dalam hidup kamu. Selama kamu tidak bisa memperbaiki atau masih trauma dengan orang-orang di masa lalu, ataupun masih mengharapkan orang di masa lalu, dan kamu membuka hubungan baru dengan orang lain, pasti hubungannya akan kandas. Kenapa? Karena energinya nggak sinkron ya. Jadi harus bisa melepaskan, harus bisa memaafkan ya, supaya hidup kamu juga lebih plong. Ataupun mungkin kondisinya kalau memang kamu sudah tidak ingin mempunyai, masih ingin sendiri dulu maksudnya ya, ya sudah, memaafkanlah orang-orang di masa lalu, entah dari luka batin dari orang tua atau didikan keras ya dari orang tua ya, ataupun kamu dari keluarga broken home sehingga kamu harus tumbuh dewasa dari umur kamu ya, itu kan ada luka batin. Maafkan ya, terutama juga pasangan yang pernah mengecewakan kamu ya. Hidup sendiri dulu ya, benahi dulu diri kamu sebelum kamu bisa menerima cinta baru. Karena ibaratkan kamu sakit itu harus sembuh dulu kan. Bagaimana kamu bisa menolong orang atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang kalau kamu lagi sakit? Pasti nggak mungkin, pasti ya dampaknya juga ke dia nggak nyaman dan akan pergi. Nah itu sama seperti energi. Jadi kalau kamu memang masih rasa tidak nyaman dengan diri kamu ataupun dalam hubungan masa lalu, sembuhkan dulu, jangan berhubungan dulu. Karena saya lihat di sini ada yang karena berhubungan karena kesepian aja, mau dikatakan bahwa saya punya pacar, padahal sebenarnya pelarian aja. Nah ini universe mau harus bisa lebih up pada diri kamu ya. Sembuhkan dulu diri kamu, luka batin, supaya kamu bisa mendapatkan cinta baru yang baik, yang tidak akan membuat kamu terpuruk lagi. Kenapa? Karena kamu sudah sembuh ya, jadi dia nyaman bersama kamu, dan sebaliknya kamu pun bisa nyaman bersama dia ya. Mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Gemini ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.